Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Yurian sudah membunuh monster level 4. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan sebuah istana kerajaan Rairen. Di dalam sana ada Raja Rairen yang bernama Brehiden. Kepala sekolah berkata, selama bertahun-tahun tidak pernah terlihat adanya monster level 4. Kemudian dia muncul di lokasi ujian, mengancam murid dan guru. Saat itu guru Galyunbi dan murid Riki sedang berada di lokasi kejadian. Mereka berdua tidak sadarkan diri, namun tidak terluka. Nampaknya Roh Suci menjaga mereka. Kemungkinan Roh Suci terlibat dalam pertarungan itu. Semuanya menyaksikan kejadian tersebut. Sungguh tidak terbayang pertarungan seperti apa yang menyebabkan akan menjadi seperti itu. Apakah saat ini level 4 lebih kuat dari sebelumnya? Dia jadi semakin kuat hanya dalam beberapa tahun. Tentu saja karena dia ingin memusnahkan manusia. Kalau satu level 4 dapat bertarung sengit dengan Roh Suci, maka tidak ada harapan untuk kita manusia. Semuanya tenang. Kita ada di depan yang mulia. Meski level 4 sudah lebih kuat, kita juga semakin kuat. Kekuatan kerajaan sudah baik. Kekuatan para kesatria juga berkembang. Jadi kalau kita tetap waspada dan bertahan dengan kondisi seperti ini, kita manusia tidak akan kalah dengan monster seperti itu. Benar sekali, kekuatan manusia ada pada kemampuan untuk bersiap dan bertahan terhadap krisis. Kepala sekolah, periksa lokasi kejadian level 4 dan tindak lanjuti kejadian ini. Baik yang mulia, para pasukan dan Viskon harus siap untuk menjaga masyarakat. Baik yang mulia. Yang mulia, ada hal yang ingin saya sampaikan. Setiap tahunnya kita mengadakan kompetisi persahabatan dengan kekaisaran. Tapi saya ingin hal itu ditunda dulu. Kalau perihal kompetisi persahabatan, ini adalah acara tahunan di mana para murid bertanding kekuatan berdasarkan kemampuan. Benar yang mulia. Namun karena ada permasalahan dengan monster di tahun ini, sebaiknya acara kompetisi persahabatan ditunda terlebih dahulu. Yang mulia, ini tidak masuk akal menunda kompetisi persahabatan. Bagaimana bisa kita menunjukkan rasa takut? Monster level 4 itu sangat pintar. Tidak mungkin mereka datang tanpa alasan. Benar, kalau monster tiba-tiba menyerang, kita tidak bisa ikut campur sembarangan saat para kesatria bertugas. Karena keputusan kita terancam, tidak ada jaminan kalau hanya monster level 4 yang akan muncul saat kompetisi persahabatan. Apa itu berarti? Kalau monster datang, kamu pikir kita akan kalah? Cukup. Opini kedua belah pihak tidak salah. Tanpa kita tahu tujuan monster itu menggelar acara, mungkin bukan ide yang bagus. Tapi kalau kita menolak kompetisi persahabatan, mereka akan menggunakan tolakan kita sebagai alasan untuk berpolitik dengan negara lain. Dengan kata lain, saat ini kita sedang pada posisi dilema. Kalau begitu, kita tanyakan langsung pada para murid.
karena mereka yang dengan berani melawan monster level 4. Panggil Garyunbi dan Riki, dan juga panggil siswa sihir spesial Yurian. Baik Yang Mulia. Setelah itu kepala sekolah pun memanggil mereka semua. Dan setelah itu mereka pun sudah datang di kerajaan. Kepala sekolah berkata, "Yang Mulia, mereka adalah Garyunbi, Riki, dan Yurian. Semuanya tidak perlu menunduk. Kesabaran dan tanggung jawab kalian patut dipuji. Karena keberanian kalian, kedamaian kerajaan dapat terjaga. Hadiah untuk kalian akan segera disiapkan. Panggilan ini juga bukan hanya perihal hadiah. Dalam beberapa bulan akan diadakan kompetisi persahabatan. Ini bukan hanya untuk memperkuat persahabatan dengan dua negara, namun juga untuk mengundang ketertarikan negara lain. Tapi sejujurnya, ini adalah saat di mana kekuatan tiap negara diuji. Negara yang akan menang akan mendapatkan lebih banyak sponsor. Pada awalnya kami ingin memutuskan untuk tidak mengikuti kompetisi karena monster level 4 dan kita tidak tahu kapan mereka akan muncul kembali. Maka dari itu, aku ingin mendengar secara langsung dari mereka yang terlibat dengan level 4. Ada apa? Kamu tampaknya pucat. Silakan bicara. Keluarkan pendapatmu. Yang Mulia, saya Yurian, siswa sihir spesial, akan menjawab pertanyaan Anda. Pertama, saya merasa sangat terhormat karena diundang ke sini, dan sangat berterima kasih karena pujian Anda. Kalau boleh menyinggung perihal kompetisi persahabatan, seperti yang sudah diketahui, kami bertiga berhadapan dengan level 4 dan monster itu sangat kuat. Namun kami tidak pernah takut, tapi kami berusaha mencari cara untuk mengatasinya. Kalau sampai level 4 datang kembali di acara tahunan, kali ini kami akan tunjukkan kalau kami bisa mengalahkannya. Menarik sekali. Memanggilmu ke sini adalah pilihan yang tepat. Yurian, aku perintahkan dirimu sebagai perwakilan dari kerajaan dan bertanding dalam acara kompetisi persahabatan. Yang Mulia, tolong pikirkan lagi. Kompetisi ini adalah harga diri dari kerajaan. Bagaimana bisa rakyat biasa mewakili kerajaan? Ini akan mencoreng harga diri kita di mata kerajaan lain. Dia bukan rakyat biasa, tapi siswa sihir spesial. Berhenti bercanda. Yurian bisa mengatasi monster level 4 dengan penyembuhan instan. Yurian akan sangat baik dalam kompetisi ini. Secara teknis, penyembuhan adalah regenerasi. Itu adalah teknik regenerasi untuk mempercepat penyembuhan, tapi bukan secara langsung menyembuhkan luka atau penyakit. Sehingga penyembuhan luka langsung adalah hal mustahil. Bisa jadi itu adalah ilusi yang membuat orang tidak merasa sakit. Bukan seperti itu penyembuhan yang dilakukan Yurian. Sihir yang kamu ketahui bukan sihir secara keseluruhan. Kenapa tidak kita coba saja membuktikan penyembuhan instan di sini? Yurian, apa kamu bisa melakukannya? Yurian bergumam, kenapa jadi seperti ini? Awalnya aku hanya berencana untuk membantu, tapi malah jadi seperti ini. Yurian berkata, penyembuhan instan itu tidak mustahil. Benarkah?
4 tahun lalu, bekas luka setelah perang sebelumnya berukuran 2 kali lebih besar. Selama beberapa tahun, aku menjalani pengobatan. Tapi luka ini tidak pernah benar-benar sembuh. Kalau full pemulihanmu sungguhan, seharusnya ini bisa sembuh, bukan? Tunggu sebentar, Duk Zirtis. Kekuatan Yurian adalah untuk menyembuhkan luka. Namun, untuk menyembuhkan bekas luka adalah hal yang berbeda. Majes, apa maksudmu kita harus melukai seseorang di sini? Ditambah kita tidak tahu apakah kekuatannya benar atau tidak. Bekas luka ini juga termasuk kalau memang penyembuhan instan seharusnya bisa sembuh. Biarkan saya coba dahulu, ucap Yurian. Yurian bergumam, apa aku bisa menyembuhkan bekas luka? Aku juga penasaran. Yurian pun mencoba menyembuhkan Zirtis. Ternyata Yurian bisa menyembuhkan luka dari Zirtis. Zirtis berkata, bekas lukaku ini tampak seperti kulit bayi berusia 3 tahun. Semua orang pun terkejut setelah melihat kejadian tersebut. Zirtis berkata, bukan hanya bekas luka, bahkan rasa tidak enak pada tenggorokanku juga hilang. Ini bukan ilusi, penyembuhan instan adalah sungguhan. Yang mulia, ini bukan hanya sesuatu yang mengejutkan, tapi ini adalah revolusi. Kalau dipergunakan di medan perang atau kehidupan sehari-hari, bisa saja memberi dampak yang cukup besar. Yurian bergumam, ternyata bisa digunakan untuk bekas luka juga. Raja Brehiden berkata, kekuatannya sudah terbukti. Dengan ini, maka dia bisa menjadi perwakilan kerajaan. Ditambah lagi, dia masih muda. Setidaknya dia akan lulus dari sekolah sihir. Dan saat waktunya tiba, kekuatannya bisa digunakan untuk kerajaan. Sampai saat itu, kepala sekolah akan memberikan dukungan penuh. Yurian akan mewakili dalam kompetisi persahabatan mendatang. Siswa sihir spesial Yurian menerima perintah yang mulia. Kita beralih di keesokan harinya. Di sana ada Chris berkata, tidak mungkin kamu secara langsung diakui oleh Yang Mulia. Dan kamu ditunjuk sebagai perwakilan di tahun pertama karena kekuatanmu. Kekuatanmu memang pantas kalau diakui oleh Yang Mulia. Namun para bangsawan tidak bisa mengakuinya karena harga diri mereka. Apakah yang akan dilakukan Yurian di kompetisi persahabatan? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!